Saya juga kawan-kawan semua di sini, sahabat-sahabat semua sudah melakukan. Tetapi yang paling harus jeli lihat adalah kita ini sudah gagap dalam kebudayaan, kita harus mengakui. Kita ini gagap dalam mengartikan diri kita hari ini sebagai orang berbudaya. Sebelum kita accept mengakui itu, kita hidup pada bayangan-bayangan semu. Gedung teater nggak ada, museum kontemporer nggak ada. Itu kan ukuran barat. Itu kan ukuran mereka, itu kan value mereka. Jadi saya pernah mengatakan pada satu pertemuan kebudayaan, kenapa nggak bikin di teras rumah kita? Kenapa nggak bikin di alun-alun? Atau kita membuatnya di tepi batang hari? Itu adalah tempat kita. Setiap rumah jadi museum. Benar. Tetapi yang paling harus kita jauhkan dari pemikiran, dan saya juga berantem terus dengan diri saya gitu, bahwa kita nggak dianggap. Keluar dari ghetto kita sendiri, kita nggak ada nilainya. Mbak, ini aduh, kenapa? Nggak sellable, Mbak, nggak bisa dijual produknya. Kenapa? Ukuran mereka. Bayangin ada Kochi Biennale di India, saya datang, penontonnya semua barefoot, ibu-ibu pakai sari, dengan bangga bawa dupa masuk ke ruang pameran. Saya nangis, ya Allah, di negara gue ada yang lebih bisa menyajikan suatu biennale di pelabuhan tua. Gak ada. Ada lagi saya lihat di bursa, orang-orang Islam selesai subuh, mereka mau pergi ke biennale di Turki. Mengapa saya suka melihat biennale ini? Seperti pertempuran intelektual pemikiran orang-orang kreatif, jangan ngomong seni rupa atau apa nih, pemikiran kreatif, art, science, dan teknologi yang tadi disampaikan. Itu di bursa habis dari subuh ada acara untuk seni rupa dan kita bebas masuk, nggak dibayar. Terus saya mesti mendengar azan dari jauh, indah sekali, dan itu seni rupa kontemporer sekelilingnya. Dan hal-hal itu kita tidak bisa melihat dan merasakan, itu kita berjarak. Yogyakarta Biennale, insya Allah sebelum itu saya bisa hadir. Tapi kita harus pede dulu nih, kita gagap mas. Gue punya budaya, gue gagap nih gimana ya? Mau kemana nih gitu? Nah, kenapa gagap sampai 20 tahun sih res? Gitu. Bayangin, ilegal itu dijual laku di luar. Negara gue ya Allah susah. Gak apa-apa. Tapi kita udah berlabuh di kota Makassar, kita tutup benteng, kita pertunjukan di sana satu malam 1.000 orang gratis. Bangga bahwa kita memberi. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus mengakui kita gagal dalam kebudayaan gitu. Dan tidak bisa membedakan antara mana yang dulu, mana sejarah, dan mana yang akan. Satu lagi mas, yang terakhir, globalisasi, the second wind of globalization udah nggak ada. Itu kata Joe Stiglitz, ahli ekonomi dunia. Dia bilang cukup, the globalization is only 2 times. The third wind of globalization udah nggak ada. Cina sama Cina, Amerika sama Amerika, Eropa entah lagi berantem sama Brexit. Kita mau kemana? Ini kita harus sadar bahwa apa? Udah nggak ada globalisasi. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Dan ini waktunya. Dan saya mengatakan ini di mana-mana ya. The third globalization udah nggak ada. Jangan mimpi. Ngirim 5 orang aja berangkat ke luar negeri udah mimpi gue. Udah nggak ada. Jadi itu udah nggak ada. Sekarang bagaimana mempertahankan tidak ada dengan cara mengakui ini dan membawa bukunya Wendy dan mengatakan bahwa we have something. Kita punya. Makanya saya takut sekali ke Moro Jambi karena itu udah takut gitu. Karena apa? Saya seperti melihat yang lebih besar dari Borobudur gitu. Tapi tidak ada. Kalau Borobudur kita tampak, kita lihat, kita raba. Tapi Moro Jambi saya nggak melihat, tapi saya merasakan gitu. Ini aja dari saya setuju dengan abang di sini dan semua kawan di sini bahwa kebangkitan kebudayaan kita harus dimulai dari kita, bukan dari siapapun.